Saya berasal dari keluarga broken home, papa yang suka berjudi dan selingkuh, mama ya fokus cari uang setiap hari. Aja. Apa coba? Sejak umur 9 Iya tahun, Oh, saya sudah mengenal judi dan rokok. cepetan. Kebiasaan itu terus berlanjut. Nyari uang nggak bisa, ngabisin uang aja bisanya. Kemarin kamu tahu apa? Kamu kan nggak tahu apa-apa. Kamu tuh nggak perlu dorong-dorong, kamu nggak berguna. Ini urusanku ya. Nah, kamu seenaknya udah, kamu tuh cari uang, terus habis itu. Di umur 14, saya menjadi sering marah. Woi bro, mano? Sering berkelahi, apalagi kalau sudah kalah judi. Dan di usia itu saya mulai mengenal narkoba. Saya banyak mengenal jenis-jenis narkoba saya pakai. Saya tidak seperti papa. Dia hanya berjudi, menghabiskan harta yang ada di dalam keluarga kami. Waktu dia kalah, saya pernah dipukul sampai babak belur. Sehingga sampai besar pun dia masih tetap menyusahkan mama dengan hutangnya. Saya benci dengan papa. Tapi puncaknya ada waktu mama menangis karena papa berselingkuh lagi. Saya marah besar. Saya ambil senjata tajam mengejar papa. Saya mau menghabisin papa. Saya tahu papa sangat menyusahkan keluarga kami. Ada kemarahan yang begitu besar di dalam hidup saya karena papa merusak semua yang ada di dalam kehidupan kami. Saya hidup sesuka saya. Rory. Oh iya, ya, siap. Mr. Park. Nitip mobil gue ya bro. Saya Oke. berjuang mulai Iya, dari siap, bawah siap. menjadi OB di showroom mobil sepupu saya. Lalu saya berpikir saya bisa lebih baik dari ini. Saya meminta mama untuk membuka arisan untuk modal usaha beli mobil. Dengan modal 15 juta, akhirnya saya memulai melakukan bisnis itu di usia 20 tahun. Di usia 24, saya menikah dengan pacar saya. 11 tahun kami bersama. Tapi dia tidak tahu kehidupan saya yang sesungguhnya. Dia tidak mengenal saya, seharian saya bagaimana. Ketika dia tahu saya adalah seorang pemabuk, penjudi, dia terkejut, dia kaget. 3 tahun menikah, keuangan kami hancur. Saya mengalami putus asa di situ. Saya kenal suami saya sejak SMP, menikah di umur 23 tahun. Tapi tetap banyak hal yang saya nggak tahu sih. Rumah tangga kami penuh dengan konflik. Saya banyak kecewa, marah. Bisnis kami yang dulu sukses akhirnya bangkrut. Hidup gak punya uang, pas-pasan. Saya mulai banyak menutup diri dari teman-teman dan keluarga. Saya banyak menutupin kelakuannya suami. Berharap ya suatu hari suami saya itu bisa berubah. Saya memutuskan merantau ke Jakarta untuk mulai dari nol lagi. Disitulah saya pun dijangkau oleh sahabat-sahabat. Mereka mengajak saya ke gereja.
hingga akhirnya saya percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Tapi hidup saya tidak langsung berubah. Hari Minggu saya ke gereja, tapi sore saya ke diskotik ataupun ke tempat judi. Saya banyak bohong pada istri. Suami saya beberapa kali ikut acara gereja, mengalami perubahan sebentar, lalu gak lama ya dia balik lagi kepada kebiasaannya yang lama. Saya putus asa, akhirnya saya menyerah dengan kehidupan kami. Saya sudah banyak mencoba mengikuti berbagai acara di gereja. Ada pengharapan untuk mengalami perubahan. Tapi hanya bertahan 1 atau 2 bulan, saya kembali lagi ke kehidupan yang lama. Narkoba, judi, hal-hal yang buruk, bohong. Selama 11 tahun, saya bolak-balik antara terang dan gelap. Saya merasa lelah sekali, bosan, tidak tahu lagi mau kemana. Dan mulai berpikir bahwa hidup saya memang sulit berubah, bahkan tidak bakal bisa berubah. Sampai saya berjumpa kembali dengan Bapak. Hanya istri saya, dia sudah tawar hati. Saya tidak bisa menyalahkan dia, karena hidup saya hanya menyusahkan dia dan anak-anak kami. Ada satu hari, saya berjudi online, 3 hari, 3 malam, tidak makan, hanya narkoba. Lalu saya pulang dan mau tidur. Tapi saya tergerak untuk berdoa. Tuhan, kalau hidup saya cuma untuk menyusahkan istri dan anak-anak, ambil saja saya sekarang. Anak saya yang masih kecil masuk memeluk saya, menangis. Saya tersadar saya sudah terlalu jauh terpuruk. Saya berdoa lagi, Tuhan, beri saya kesempatan. Seminggu setelah itu, saya ikut acara gereja. Orang-orang menemani saya dengan tulus, tanpa pamrih. Ada kemurnian di situ. Pada awalnya saya tidak begitu percaya, karena seumur hidup saya tidak pernah diperlakukan dengan ketulusan dan kemurnian. Tapi kasih mereka membuat saya sadar, kasih Bapak itu begitu nyata. Ternyata kali ini ada yang berbeda sih dari hidup dia. Awalnya saya nggak mau ikut, sampai suatu hari kami bertemu dengan Pastor Chris karena ada keluarga yang butuh bantuan. Saya awalnya cuma pengen menemani istrinya aja sih. Tapi waktu diajak ngobrol, akhirnya saya juga bercerita. Dan di situ saya menangis. Banyak hal yang saya keluarkan, yang selama ini saya simpan bertahun-tahun. Waktu itu suami memeluk saya dan dia minta maaf sih sama saya. Dan kami sama-sama menangis di situ. Langkah demi langkah, ada iman di dalam hidup saya. Judi, narkoba, rokok, perzinahan, semua hilang. Di dalam perjalanan ini, saya mulai dimerdekakan lagi dari kemarahan, kebencian, ketakutan, penilaian dengan orang lain, melabel orang. Hubungan saya kembali dengan istri membaik. Anak pertama saya juga menerima saya kembali. Dulu, Papa terasa asing, dingin, keras dan jauh. Aku hampir gak pernah bicara dengannya. Selalu berusaha diperhatikan, tapi sia-sia. Masa kecilku penuh kekecewaan. Papa jarang pulang, bertengkar dengan Mama, janji yang gak pernah ditepatin, bahkan di saat hari ulang tahunku. Semua berubah saat aku SMP. Papa mengalami perjumpaan dengan Bapa dengan berubah menjadi hangat, hadir, dan penuh kasih. Dalam dirinya, aku melihat bagaimana melalui pembapaan, kasih Bapa mengubahkan seseorang. Papa tak pernah sempurna, tapi justru di keterbatasannya, aku melihat kasih karunia yang sungguh nyata. Dan aku ingin menyimpan serta meneruskan keteladanan Kristus yang Papa berikan.
hal yang begitu luar biasa terjadi dalam hidup saya. Papa dan Mama juga menerima Tuhan Yesus, mereka dibaptis. Hubungan saya dengan Papa, hubungan kami dipulihkan. Waktu Pastor Chris menyampaikan tentang ingat kasih dan ingat kebaikannya di salah satu pertemuan besar, saya teringat dulu bagaimana Papa pernah mengajak saya makan mie pangsit, membelikan saya coklat Silver Queen, menonton bioskop, dan yang paling saya ingat, Papa pernah menjaga saya saat saya sakit. Saya terharu, saya sadar kasih itu sudah ada sejak awal. Jika Papa yang terbatas bisa mengasihi saya, apalagi Bapak di surga. Sekarang, fokus hidup saya berubah, bukan lagi tentang diri sendiri, tapi melakukan kehendak Bapak. Saya tahu keadaan saya yang terbatas, tapi saya sangat percaya Bapak selalu mencukupi saya. Saya sangat bersyukur Bapak mengubah hidup saya, memakai saya untuk menemani banyak keluarga. Dan saya percaya ini baru awal dari rencana besarnya atas hidup saya. Saya dikeluarkan dari gelap, masuk kepada terangnya yang ajaib. Ini semua karena ada satu pribadi, Yesus Kristus, yang sudah lebih dulu rela berkorban, mati disalibkan, ganti saya.